Mengurai benang kusut reklamasi, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Mukri Friyatna dari Walhi. Kang Mukri, ini kalau kita bicara soal tadi Anda mengatakan reklamasi itu kemungkinan besar dampak yang terjadi diantaranya adalah aliran 13 sungai yang melintas di Jakarta ini akan terhambat. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau ada yang ditambah pasti akan berkurang. Artinya kalau ada daratan baru di laut, kemungkinan juga akan ada daratan yang menjadi ini akan hilang gitu. Maksudnya seperti apa? Jadi kan ini hukum keseimbangan alam nih ya. Jadi prinsipnya ini orang buat sekarang ini buat daratan baru. Kan air tuh selalu mencari tempat yang kosong dan rendah. Karena dia tempatnya nggak ada, dihilangkan, maka dia akan mencari wilayah yang baru. Nah, wilayah yang baru itu bisa saja diantaranya gugusan Kepulauan Seribu yang bakal tenggelam. Artinya kalau misalkan reklamasi di sana dilakukan, Pulau-Pulau Seribu tuh kan ada yang kecil-kecil di antaranya ada aja yang jadi korban. Oke. Nah itu pernah dihitung tidak? Karena hukum keseimbangan alam loh, bukan kata kami nih. Setiap ada yang bertambah pasti ada yang berkurang. Nah itu yang tidak bisa dibantah. Nah yang kedua terkait dengan bahwa Jakarta ini punya 13 aliran anak sungai ya. Nah ini kenapa kemudian menjadi pertimbangan serius buat kita? Karena kan ada dua alasan tuh yang saya bilang tadi, bahwa satu, alasan reklamasi, kedua, bangun Giant Sea Wall adalah untuk mengatasi banjir. Taruhlah yang untuk Giant Sea Wall kita bilang anggap saja benar walaupun tidak demikian. Nah kenapa yang harus dipersoalkan? Karena justru ketika direklamasi akan menghambat laju aliran air sungai. Kok bisa begitu ya? Karena prinsipnya sebetulnya bukan tiap hari, kecuali dia 13 anak air sungai ini punya debit air yang konstan setiap hari, umpama per detiknya 100 liter. Ini kan enggak. Ada bulan-bulan tertentu di mana musim hujan dengan curah hujan tinggi gitu ya, mengakibatkan air dengan debitnya juga meningkat. Nah, ketika harusnya dengan cepat dan mudah loss gitu ya, ini terhambat balik. Dampaknya? Nah, dampaknya tentu bukan air darat tentu gampang ke sana, justru akan limpas. Oke, jadi akan ada banjir-banjir yang sering terjadi selama ini di bantaran sungai. Iya, sungai itu kemudian akan terjadi pengikisan, kan dia namanya kalau fungsi sungai itu adalah daya tampung. Nah, ketika ukuran tampungannya 1 meter, harusnya dia mengalir dengan cepat, nggak langsung keterima ke tempat media yang lebih besar, maka dia akan limpas ke kanan kiri. Nah, minimal pengikisan. Nah, Kang Mukri, ini kan sebetulnya kalau tadi Anda mengatakan, misalkan ada reklamasi, itu ada daratan baru, maka kemungkinan besar itu atau bahkan hampir dipastikan ya akan ada daratan-daratan lain yang sebetulnya sudah ada sejak dulu itu akan tenggelam. Dari segi itu sebetulnya kan secara hitung-hitungan lingkungan hidup ini sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Artinya kalau kita bicara soal analisa mengenai dampak lingkungan hidup, itu sebetulnya dampaknya akan memberikan dampak sangat negatif kan sebetulnya. Justru persoalannya adalah kenapa kita lagi-lagi menentang persoalan ini bukan semata-mata karena kita kemudian pro rakyat miskin aja, tapi keseimbangan lingkungan itu wajib untuk dijaga dan diselamatkan. Nah, contohnya apakah sudah dipikirkan bahwa yang namanya hukum keseimbangan alam itu setiap ada yang bertambah ada yang berkurang. Sekarang kita bikin pulau baru, daratan baru, pulau G, dipikirkan enggak mungkin ke depan dalam tempo radius sekian tahun salah satu gugusan pulau-pulau di Jakarta, Kepulauan Seribu di Jakarta itu juga akan mengalami tenggelam. AMDAL-nya itu untuk reklamasi ini AMDAL-nya udah ada belum sih, Mas? Jadi kalau menurut keterangannya kan AMDAL-nya sudah ada, tetapi sebetulnya bahwa kalau kita pedomannya adalah Kementerian Lingkungan Hidup tidak pernah ada itu. Karena Kementerian Lingkungan Hidup tidak pernah mengeluarkan yang namanya dan KLH yang harus mengeluarkan itu. Nah, karena itulah kemudian sinyalemen kenapa kemudian gubernur saat ini tabrak saja untuk kepentingan lingkungan. Beliau sendiri menyatakan bahwa sebaiknya AMDAL ini karena jadi penghambat investasi dihapus saja. Jadi perspektif lingkungan itu sangat tidak dipunyai oleh gubernur saat ini. Nggak, artinya gini, reklamasi ini sebetulnya dibangun menurut Anda tanpa AMDAL? Iya, tanpa AMDAL, tanpa izin, tanpa zonasi. Ya kalau dia benar nggak mungkin ditangkap tangan. Nggak ada unsur modus korupsinya. Yang berhak menentukan izin lokasi itu hanya Kementerian Kelautan berdasarkan pasal 39 Undang-Undang 27 tahun 2007. Dan ketika ini sudah berjalan kan saat ini kan, apa yang harus dilakukan menurut Anda? Tidak ada sesuatu yang disebut dengan keterlanjuran gitu ya. Kalau memang besar mudaratnya ketimbang manfaatnya lebih baik dihentikan. Lalu yang sudah dilakukan sekarang akan dibuat apa menurut Anda? Ya menurut saya harus dikembalikan ke fungsi semula. Tentu paling tidak pemerintah hari ini harus berkonsentrasi dulu untuk membereskan persoalan-persoalan aspek hukumnya, baru kemudian kita mengerti sekali bahwa persoalan aspek lingkungannya
bisa dinomorduakan setelah terang menerang kasus ini terurai dengan baik. Artinya menurut Anda ini secara legalitas ini reklamasinya sudah tidak legal, artinya ilegal. Sudah ilegal. Dan secara apa namanya? Kalau kita bicara soal lingkungan hidup ini akan lebih banyak memberikan dampak negatif sebetulnya. Dampak negatifnya. Bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada bukan hanya kepada lingkungan hidup tapi juga kepada masyarakat. Ya, termasuk misalnya bukan cuma kepada masyarakat nelayan, termasuk gini ya. Termasuk anggap sajalah Pulau Tujadi, termasuk pada orang kaya itu sendiri. Nah, sekarang gampangnya dia pulau reklamasi itu mau ambil air minum dari mana? Mau air laut mungkin karena duitnya banyak bisa beli. Ada alatnya kan lama-lama hukum ekonomi kalau dipakai terus nggak ada sumber baru dia bisa bangkrut juga. Kosnya akan menjadi lebih tinggi. Mungkin kalau digarong dia akan lebih aman karena di tengah laut siapa yang mau garong. Tapi kalau untuk keberlanjutan kehidupan dia akan menjadi susah. Kalau mau menanam pohon pun dia harus menyiapkan tanah baru ya di atas pasir ini. Mungkin dengan minimal ketebalan 25 cm baru bisa hidup. Dia tanam pohon ini. Kang, ini kan sekarang tidak ada keterlanjuran menurut Anda tadi. Ini kan sekarang prosesnya udah berjalan gitu kan. Sudah ada beberapa yang dilakukan. Apa yang harus dilakukan dengan artinya pemanfaatan yang sudah dilakukan itu apa? Ya buat kita sih ngikutin apa kata pemerintah aja gampangnya gini deh, apa yang dicontohkan oleh pemerintah. Ya orang sekarang buat bangunan diatur gitu ya. Ternyata dibikin awning kelebihan digusur tuh sama pemerintah. Dan ini artinya ya apa susahnya kalau itu salah juga dikembalikan digusur lagi. Artinya reklamasinya itu dikembalikan lagi tanah-tanah. Ya masyarakat yang ada di Kalijodo melanggar ini jalur dia digusur. Apa susahnya itu juga digusur. Kang Mukri ada satu penelpon dari Rawamangun, Pak Mukri. Selamat pagi Pak Mukri. Selamat pagi, Pak Andaru. Pak Heru, maaf. Iya, selamat pagi Berita Satu. Pak Mukri, selamat pagi Pak Heru. Dari peristiwa yang terjadi kemarin diawali dari penangkapan OTT kemarin. Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah di Berita Satu juga kan melalui telepon menyampaikan bahwa memang negara kita ini yang punya bukan presiden, dan yang punya adalah kapital tadi. Dari awal dari dulu sudah saya sampaikan. Dan kemudian kapital itu menskemakan raperdanya, itu salah satu jalan. Yang kemudian dari peristiwa ini mempermasalahkan kan AMDAL. Mungkin Berita Satu menempatkan atau memberi ruang kepada Bapedal, kepada Menka LH, kepada Gubernur si Ahok yang dia mengeluarkan pembangunan Pulau G atau H itu, apakah udah ada AMDAL-nya gitu, SK Gubernur itu. Jadi masyarakat terdidik dengan perilaku yang memang kalau memang harus sesuai SOP, harus sesuai dengan undang-undang, tidak melanggar, bla 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 bla. Nah itu yang harus disampaikan kepada masyarakat melalui Berita Satu gitu. Pasalnya tadi AMDAL. Kemudian ada beberapa pakar mengatakan, oh itu tidak masalah, itu adalah resiko, bla bla bla. Tetapi kan ada dua faktor adalah ekonomi kerakyatan, udah itu bahwa ada budaya rakyat di sana yang akan hilang gitu. Dan kemudian sumber alam yang ada di sana, baik ikan maupun kehidupannya. Gitu Pak. Baik, Pak Heru, boleh saya tanya singkat Pak, kalau Anda sendiri sebagai warga Jakarta setuju dengan reklamasi? Tidak, saya tidak, karena itu buat kaum kapitalis kok. Baik, terima kasih Pak Heru dari Rawamangun sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Itu pernyataan Pak Heru, salah seorang warga Jakarta. Kang Mukri, itu pernyataannya agak keras sebetulnya, pernyataan Pak Heru tadi bahwa negara kita ini yang punya kapital pengusaha dan apa yang terjadi di reklamasi ini juga seolah-olah menunjukkan itu benar jadinya. Nah, apakah dalam urusan lingkungan hidup ini memang menjadi salah satu permasalahan utama? Ya, jadi apa yang kami temukan dan hadapi sehari-hari di lapangan seperti ini, dan tidak cuma di Jakarta, persoalan reklamasi apa yang disebutkan oleh Pak Heru itu benar adanya. Gitu. Jadi kadang-kala ya pemerintah itu bisa dikendalikan oleh kekuatan kapital dan itu bukan katanya gitu. Kang Mukri, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Sama-sama. Teman-teman. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta menganggap tidak aneh dengan tertangkapnya anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi dalam operasi tangkap tangan KPK. Ahok menilai Sanusi tidak pernah melaporkan harta kekayaannya dan juga Sanusi diketahui selalu bergaya hidup mewah. Hidupnya mewah aja, jam tangannya miliaran,
Jadi kalau ketemu mobilnya miliaran semua mobil yang kelas atas dia punya. Ya saya nggak tahu, mungkin dia orang kaya kali. Ya, berapa penghasilannya, gaya hidupnya. Jadi nggak usah banyak ngomong gitu loh. Nah sekarang LHKP-nya kagak lapor gimana coba? Kamu cek aja tuh Sanusi sama Taufik lapor LHKPN enggak? Kagak, naik S-Class, Range Rover, Jaguar. Ya kan, Alphard tuh ada kelas atas lah, Mercy yang V-Class, ya susah kita ngomong. Hari ini akan segera merilis informasi mengenai operasi tangkap tangan yang mereka lakukan kemarin yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta. Kami langsung bergabung bersama rekan-rekan kami, ada Syahzawi Sastro dari Gedung KPK Jakarta dan Laila Zahra dari Gedung DPRD Jakarta. Saya akan ke Syahza terlebih dahulu. Syahza, setelah merilis informasi kasus PTBA yang merupakan BUMN, kapan KPK akan merilis informasi tangkap tangan yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta? Ya, Zakia, tadi memang pada konferensi pers yang tadi pagi dilakukan, memang pimpinan KPK Agus Raharjo menyatakan bahwa nanti sore rencananya akan dilakukan kembali konferensi pers ini terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan malam tadi yang telah mengamankan satu orang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Memang Muhammad Sanusi ini tadi malam diamankan oleh KPK bersama dengan juga mobil mewahnya, yaitu dengan merek Jaguar dan beberapa dokumen yang diduga ini memang merupakan untuk dilakukannya penyelidikan lebih lanjut. Namun hingga saat ini kami belum mengetahui kasus apa yang membelit Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta ini, maksud kami Muhammad Sanusi. Dan Muhammad Sanusi ini merupakan anggota fraksi Partai Gerindra yang berada di DPRD DKI Jakarta, dan Muhammad Sanusi ini masuk dalam daftar bakal calon gubernur dari Partai Gerindra. Dan selain itu juga informasi ditahannya Muhammad Sanusi telah dibenarkan oleh istrinya dan juga rekan-rekannya dari Partai Gerindra. Dan diketahui juga Sanusi ini hingga saat ini belum menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kami masih terus menunggu, Zakia, bagaimana keterangan resmi terkait operasi tangkap tangan yang lagi-lagi membelit anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini. Zakia. Syahza, dari informasi yang beredar dan juga yang bisa Anda himpun di sana, siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Ya, Zakia, untuk informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kasus OTT KPK ini, kami hingga saat ini belum dapat memberikan informasi. Namun kemarin malam KPK telah melakukan penyegelan terhadap beberapa ruangan di DPRD DKI Jakarta. Ada 4 ruangan yang disegel oleh pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu ruang dari Ketua Komisi DPRD Jakarta Muhammad Sanusi, lalu ruang dari Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik. Dan untuk informasi, Muhammad Taufik dan Muhammad Sanusi ini merupakan saudara kandung. Kemudian ruang pemantau CCTV dan ruang kabak perundang-undangan. Demikian, Zakia. Baik, terima kasih Syahza atas informasinya. Sekarang saya akan ke Laila. Laila, ruangan mana saja yang digeledah oleh KPK? Ya, Zakia dan Robert, pasca ditangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi oleh KPK melalui operasi tangkap tangan kemarin malam, KPK melakukan penyegelan
terhadap sejumlah ruang kerja di DPRD DKI Jakarta. Ada 4 ruang yang disegel oleh KPK, yaitu ruang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi yang terletak di lantai 1, ruang Kabak Perundang-undangan Sekretariat DPRD yang terletak di lantai 5, ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra yaitu Muhammad Taufik, ya ini kakak kandung dari Muhammad Sanusi, di lantai 9, dan ruang kontrol CCTV. Sebagaimana terlihat, ruang kerja Ketua Komisi D terlihat tertutup rapat dan diberi garis KPK dengan tulisan dilarang melewati garis batas. Kondisi yang sama juga terjadi di ruang kerja Muhammad Taufik, namun yang membedakan adalah adanya penjagaan yang ketat dari ruang kerja M. Taufik dan juga ruang kontrol CCTV serta ruang Kabak Perundang-undangan DPRD DKI Jakarta. Tidak ada aktivitas tetap berjalan seperti biasanya di gedung DPRD DKI Jakarta, tidak ada yang berbeda dari hari biasanya. Zakia dan Robert. Iya, Laila, dengan adanya penggeledahan ini apakah mengganggu aktivitas Dewan di sana? Hingga saat ini tidak terlihat adanya aktivitas di keempat ruang yang disegel di DPRD DKI Jakarta. Namun M. Taufik tidak terlihat berkantor pada hari ini dan tidak ada aktivitas di ruang Kabak Perundang-undangan DPRD DKI Jakarta maupun di ruang kontrol CCTV dan juga di ruang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta. Namun pada agenda-agenda lain dan pada aktivitas lainnya di gedung DPRD DKI Jakarta tetap berjalan normal seperti biasanya. Sementara informasi yang kami dapatkan dari sini, KPK akan mendatangi ruang-ruang kerja di DPRD DKI Jakarta yang telah disegel untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Zakia dan Robert. Iya, baik. Terima kasih Laila Zahra atas informasinya langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Dan sebelumnya ada Syazawi Sastro dari gedung KPK. Seperti Anda ketahui, kemarin kita melakukan operasi tangkap tangan. Pagi ini kita khusus untuk yang kejadian pagi, karena kita diburu oleh tenggat waktu yang 24 jam kita harus sudah mengeluarkan sprindiknya. Nah, sprindiknya sudah kita tanda tangani tadi sebelum 24 jam, jadi anak-anak sudah bergerak untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut terhadap kasus ini. Nah, nanti waktunya akan ditentukan kemudian. Kita khusus akan menggelar yang OTT yang kedua. Jadi saya mohon pertanyaannya yang pagi ini sekitar OTT yang pertama aja ya. Pertama yang ingin saya sampaikan, KPK mengamankan 3 orang dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada Kamis tanggal 31 Maret 2016 pukul 9 pagi di sebuah hotel di Bilangan Cawang, Jakarta Timur. Ketiga orang tersebut adalah SWA, Direktur Keuangan PTBA. PTBA ini salah satu BUMN kita. Kemudian DPA, Senior Manager dari PTBA tadi. Berikutnya adalah MRD. MRD ini swasta. Kemudian saya sampaikan kronologis kegiatan penangkapan terjadi sebagai berikut. Pertama, Rabu malam tanggal 30 Maret, sekitar pukul 9 malam atau 21, MRD dan DPA membuat janji untuk bertemu di hotel tersebut. Kemudian, Kamis pagi, tanggal 31 Maret, sekitar pukul 8.20, mereka bertemu di hotel yang sudah dijanjikan tadi. Saat terjadi penyerahan dari DPA ke MRD, dilakukan di lantai 1 toilet pria. Setelah penyerahan, keduanya keluar dari hotel dan kembali ke mobil masing-masing. Saat penangkapan ditemukan uang sejumlah $148.835.
yang terdiri dari 1.487 pecahan $100 dan 1 lembar pecahan $50, 3 lembar pecahan $20, 2 lembar pecahan $10, kemudian 5 lembar pecahan $1. Kemudian pemberian tersebut diduga untuk menghentikan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi pada PT-BA di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Setelah melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam pasca penangkapan, KPK telah melakukan gelar perkara. KPK memutuskan untuk meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan sejalan dengan penetapan 3 orang tersangka. Suratnya sudah kami tanda tangani. Ya, jadi sebelum 24 jam surat penyidikan itu sudah kami tanda tangani. Nah, ini adalah bukti yang kita dapatkan pada waktu penyerahan itu. Mungkin ditampilkan aja, Dik. Setelah ini atau saya lanjutkan dulu ya? Iya, Pak, saya lanjutkan dulu. Nah, terhadap ketiga tersangka disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana atau pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 53 ayat 1 KUHP pidana. Kemudian yang perlu Anda catat juga, semalam telah dilakukan pemeriksaan awal saksi terhadap 2 orang dari Kejaksaan Tinggi DKI, yaitu Bapak SS dan Bapak TS. Malah selesai pemeriksaannya jam 5 pagi. Kemudian perlu saya apresiasi teman-teman dari Kejaksaan karena operasi ini berhasil dilakukan atas kerjasama yang baik antara Kejaksaan Agung dan KPK. Dan untuk langkah selanjutnya bisa saja kasus ini membuka Pandora yang lebih luas. Itu kita akan selalu berhubungan, akan selalu berkoordinasi dengan teman-teman dari Kejaksaan.